Selamat pagi, Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD, Ibu Dr. Elvi Mailani SSI MPD, dan Ibu Nura Rastika MPD. Yang terhormat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kita hari ini. Sebelum kita memulai presentasi kita pada hari ini, adalah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengembangan LKPD Matematika. Perkenalkan, saya Diulan Joloban Tobing yang bertugas menjadi moderator pada presentasi kita pada hari ini, dan teman-teman saya ada Nadia Tesalonika Simbolon, lalu ada Natasha Panjaitan, lalu ada Teti Aprilia Simatupang. Baiklah, adapun topik atau materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada konsep LKPD Matematika, yang kedua ada karakteristik LKPD Matematika, yang ketiga ada langkah-langkah pengembangan LKPD Matematika, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan LKPD Matematika, dan yang kelima ada contoh LKPD Matematika. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengembangan LKPD ini, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Natasha. Kepada Natasha, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang konsep LKPD Matematika di sekolah dan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini merupakan salah satu kerangka pembelajaran yang sangat penting dalam kegiatan belajar di sekolah dan dasar. LKPD ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep melalui aktivitas belajar yang sistematis, terarah, dan kontekstual. Kemudian, LKPD ini berperan sebagai panduan siswa dalam menemukan pola, menyelesaikan permasalahan, serta menghubungkan konsep abstrak matematika dan pengalaman nyata di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, LKPD ini menjadi sarana yang menjembatani antara teori dan praktik, sehingga pembelajaran matematika tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga berpusat pada aktivitas siswa. Tujuan utama penyusunan LKPD Matematika di sekolah dasar adalah untuk menuntun siswa mencapai kompetensi dasar dan kemampuan numerasi yang ditetapkan dalam kurikulum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim jurnal Basic Edu atau 2021, tujuan LKPD ini adalah membantu siswa memahami konsep matematika secara bertahap, mulai dari tahap konkret hingga abstrak, melalui kegiatan eksploratif dan pemecahan masalah. Kemudian secara fungsional, LKPD Matematika ini berperan sebagai media pembelajaran sekaligus instrumen asesmen formatif. Selain itu, LKPD juga berfungsi memberikan pengalaman belajar aktif, meningkatkan keterlibatan siswa, serta memudahkan guru dalam memantau perkembangan kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Fungsi lainnya yaitu membantu guru menyediakan variasi kegiatan belajar yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan berpusat pada siswa. Dirasakan oleh guru, tetapi juga oleh siswa secara langsung. Menurut Arik dan Collis tahun 2022, penggunaan LKPD ini berbasis penemuan terbimbing atau guided discovery dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills kita. Dengan demikian, LKPD ini bukan sekedar lembar tugas, tetapi merupakan media yang mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan berorientasi pada pengembangan kompetensi LKPD 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Memiliki peran strategis dalam membantu siswa memahami konsep matematika secara lebih mendalam dan aplikatif. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Teti. Kepada Teti saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin memaparkan mengenai karakteristik LKPD Matematika Sekolah Dasar.
Jadi, dalam penyusunan LKPD Matematika perlu memperhatikan sejumlah karakteristik agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu berorientasi kepada capaian pembelajaran. Penyusunan LKPD Matematika itu harus didasarkan kepada rumusan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk jenjang dan fase pendidikan tertentu di dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah mengembangkan profil pelajar Pancasila dan integrasi literasi numerasi. LKPD Matematika Sekolah Dasar tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu belajar konsep dan juga keterampilan matematis, tetapi juga sebagai sarana pengembangan karakter melalui integrasi profil pelajar Pancasila dan juga literasi numerasi. Yang ketiga, berorientasi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Jadi karakteristik LKPD Matematika Sekolah Dasar yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan salah satu aspek penting dalam kurikulum Merdeka. LKPD yang berorientasi kepada HOTS tidak hanya menekankan kemampuan mengingat dan memahami konsep, tetapi juga mengarahkan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan solusi dari berbagai permasalahan kontekstual. Yang keempat, aktivitas berbasis masalah nyata dan kontekstual. Aktivitas dalam LKPD Matematika Sekolah Dasar yang efektif harus berangkat dari masalah nyata dan kontekstual, yakni situasi atau fenomena kehidupan sehari-hari yang dekat dengan pengalaman siswa dan dapat memicu keterlibatan aktif mereka di dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah menekankan diferensiasi pembelajaran. Dalam penyusunan LKPD Matematika untuk SD, karakteristik diferensiasi pembelajaran sangat penting karena setiap siswa memiliki kebutuhan, gaya belajar, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Diferensiasi pembelajaran berarti LKPD dirancang agar dapat mengakomodasi keragaman siswa dengan memberikan pilihan aktivitas, tingkat kesulitan yang berbeda, dan jalur penyelesaian yang fleksibel. Yang keenam, menciptakan desain pembelajaran yang menarik dan interaktif. Desain LKPD yang menarik dan interaktif sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar serta membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menyediakan komponen ruang refleksi dan penilaian formatif. Karakteristik dalam LKPD Matematika SD menekankan bahwa di setiap LKPD harus terdapat bagian khusus yang mengajak siswa untuk merenungkan proses pembelajarannya dan menilai perkembangan dirinya sendiri atau oleh guru secara formatif. Adapun langkah-langkah, next Kak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan LKPD. Agar LKPD dikembangkan efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, maka perlu melalui beberapa langkah penting secara berurutan. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan dan kurikulum. Langkah pertama adalah analisis kebutuhan dan kurikulum. Di tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa serta menentukan kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan dan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar mudah dievaluasi pencapaiannya. Indikator pembelajaran berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan aktivitas dan penilaian dalam LKPD. Yang ketiga, menentukan model atau pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, guru perlu menentukan model atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa. Yang keempat, merancang struktur dan isi LKPD. Di dalam tahap ini, pengembang menyusun kerangka LKPD yang terdiri atas bagian identitas, petunjuk belajar yang mudah dipahami, tujuan pembelajaran, daftar alat dan bahan jika diperlukan, langkah-langkah kegiatan belajar, pertanyaan pemahaman, serta ruang refleksi dan penilaian diri. Yang kelima, menyusun kegiatan pembelajaran dan soal. Kegiatan yang disusun harus berurutan dari yang sederhana hingga ke kompleks, serta mengajak siswa berpikir dan berpartisipasi aktif. Yang keenam, mendesain tampilan LKPD agar menarik dan mudah digunakan. Tampilan yang baik akan mempengaruhi motivasi dan kenyamanan belajar siswa. Oleh karena itu, desain LKPD perlu memperhatikan pemilihan warna yang lembut, jenis huruf yang jelas, serta tata letak yang rapi dan seimbang. Yang ketujuh, validasi oleh ahli dan revisi. Setelah LKPD selesai disusun dan didesain,
perlu dilakukan validasi oleh ahli untuk memastikan kualitas dan kelayakan isi. Aspek yang divalidasi mencakup isi, bahasa, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, serta desain atau keterbacaan dan kemenarikan tampilan. Kemudian yang kedelapan adalah implementasi dan evaluasi. LKPD yang telah direvisi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah digunakan, guru perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas LKPD melalui hasil belajar siswa, tingkat keterlibatan siswa selama kegiatan, serta umpan balik dari siswa dan guru lainnya. Kemudian, model yang sering digunakan dalam penelitian pengembangan adalah model 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Yang pertama itu tahap pendefinisian, yaitu bertujuan untuk menetapkan dasar kebutuhan dan syarat cara pembelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah tahap desain, di mana dalam tahap ini merupakan proses merancang bentuk awal LKPD yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, tahap pengembangan atau develop. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan LKPD yang siap digunakan setelah melalui proses validasi dan uji coba. Kemudian tahap yang terakhir adalah disseminate. Tahap ini merupakan tahap penyebaran yang merupakan langkah akhir untuk memperluas penggunaan LKPD yang telah dikembangkan. Mungkin sekian penjelasan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teti. Untuk materi tentang kelebihan dan kekurangan LKPD serta contoh LKPD akan dijelaskan oleh Nadia Tesalonika Simbolon. Kepala Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nadia. Oke, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan LKPD matematika. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mendengar tentang konsep, karakteristik, dan langkah-langkah LKPD. Adapun kelebihan dan kekurangan, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan LKPD itu ada yang pertama meningkatkan aktivitas belajar siswa. Karena LKPD mendorong siswa untuk melakukan kegiatan langsung seperti menghitung, mengamati, atau berdiskusi. Yang kedua ada mendorong kemandirian belajar. Nah, sebab siswa diarahkan untuk memahami materi melalui langkah-langkah terstruktur tanpa selalu bergantung pada penjelasan guru. Yang ketiga ada membantu guru mengarahkan pembelajaran. Dengan LKPD ini, panduan kegiatan yang jelas sehingga prosesnya itu lebih sistematis. Yang keempat ada materi lebih ringkas dan fokus. LKPD disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan indikator kompetensi yang spesifik. Yang kelima ada fleksibel dan mudah disesuaikan. LKPD dikembangkan sesuai dengan kondisi siswa, lingkungan belajar, dan model pembelajaran yang digunakan. Yang keenam ada meningkatkan interaksi dan kolaborasi, terutama dalam pembelajaran kelompok. Yang terakhir ada untuk versi digital atau biasa kita sebut dengan LKPD, memudahkan pembelajaran jarak jauh dan akses informasi yang lebih cepat. Baiklah, selanjutnya ada pun kekurangan LKPD. Yang pertama itu keterbatasan versi kegiatan. Nah, beberapa LKPD itu masih hanya berisi kumpulan soal tanpa adanya panduan penemuan konsep. Yang kedua adanya kurangnya daya tarik visual. Misalnya tampilannya itu monoton, sedikit ilustrasi, atau desainnya kurang menarik. Yang ketiga ada waktu penyusunan cukup lama. Nah, guru itu perlu menyusun LKPD itu dengan waktu yang lama karena melakukan analisis kebutuhan, validasi ahli, dan revisi agar LKPD itu lebih efektif. Yang keempat ada ketergantungan pada kemampuan guru, terutama dalam merancang kegiatan yang kontekstual dan bermakna bagi siswa. Yang kelima ada untuk LKPD itu masih terkendala karena sarananya itu seperti perangkat, kuota internet, dan literasi digital siswa maupun guru itu masih kurang. Yang terakhir ada tidak semua siswa cocok belajar mandiri, sehingga beberapa memerlukan bimbingan atau tambahan agar memahami isi LKPD-nya. Selanjutnya yaitu contoh LKPD matematika. Nah,
Secara umum, LKPD Matematika itu dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan media dan bentuk penyajiannya, yaitu LKPD versi cetak atau biasa disebut dengan konvensional, dan LKPD versi digital atau disebut dengan interaktif. Nah, kedua jenis ini tuh memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana pembelajaran yang membantu peserta didik itu memahami konsep melalui kegiatan mandiri, namun berbeda dalam bentuk penyajian dan cara penggunaannya. Yang pertama itu ada LKPD versi cetak atau konvensional. LKPD versi cetak merupakan bentuk LKPD yang disajikan dalam lembar fisik berbentuk kertas, baik dalam format buku maupun lembar kerja terpisah. Nah, jenisnya ini paling banyak digunakan di sekolah dasar maupun menengah karena mudah dicetak, dibuat, dan digunakan tanpa membutuhkan perangkat elektronik. LKPD cetak ini umumnya memuat komponen identitas, tujuan, petunjuk kerja, kegiatan, eksplorasi, latihan soal, serta refleksi. Ada keunggulan dari LKPD cetak ini tuh mulai diakses, tidak membutuhkan koneksi internet, dan dapat disesuaikan dengan kondisi siswa yang terbatas fasilitas digitalnya. Namun ada kelemahannya juga, terletak pada keterbatasan interaktivitasnya dan kurang fleksibel dalam penyajian visual dinamis. Jenis LKPD ini cocok digunakan di sekolah dasar atau daerah dengan keterbatasan teknologi. Nah, yang kedua itu ada LKPD versi digital atau interaktif. Nah, LKPD versi digital merupakan bentuk pengembangan dari LKPD cetak yang disajikan dalam format elektronik atau daring. LKPD digital dapat dikembangkan menggunakan berbagai platform seperti Google Form, Live Worksheet, Canva, atau Learning Management System atau LMS. LKPD digital tidak hanya menampilkan teks atau gambar, tetapi juga dapat berisi animasi, video pembelajaran, audio pembelajaran, serta tautan interaktif yang membantu siswa memahami materi dengan lebih menarik. Adapun keunggulan LKPD digital terletak pada interaktivitasnya, fleksibel, dan daya tarik visual yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, penggunaan LKPD digital memerlukan perangkat dan akses internet yang memadai serta keterampilan guru dalam mengolah media digital. Jenis ini tuh cocok diterapkan pada pembelajaran berbasis teknologi dan kurikulum merdeka yang mendorong integrasi digital dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh LKPD matematika. Apakah sudah terlihat? Sudah, Nadia. Sudah. Baik, terima kasih. Di sini ada contoh LKPD matematika dengan temanya itu penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Di cover itu ada judul, ada kelompok, nama anggota kelompok. Jadi LKPD-nya itu bersifat kelompok. Nah, di dalam LKPD itu ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang dijelaskan di awal. Lalu ada dijelaskan juga alat dan bahan, karena ini LKPD-nya itu berbasis PJBL Project. Ada petunjuk siswa itu mau ngapain di kelas itu, dan langkah-langkah pengerjaan serta soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Begitu saja presentasi materi dari saya. Saya kembali dengan moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir. Kesimpulan dari pemaparan materi kami hari ini adalah bahwa secara keseluruhan, LKPD Matematika Sekolah Dasar berperan penting dalam membantu siswa memahami konsep secara aktif, mandiri, dan
kontekstual. LKPD yang baik tidak hanya membuat soal latihan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Meskipun masih terdapat kekurangan seperti keterbatasan desain dan variasi kegiatan, pengembangan LKPD yang inovatif, menarik, dan berbasis teknologi dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dengan demikian, LKPD menjadi sarana strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada kompetensi abad ke-21. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau pembuatan dalam PPT kami dan kekurangan pada pemaparan yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang bekerja sama dan berpartisipasi dalam presentasi kami hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Udah bisa keluar ya? Sabar, belum ku ini kan lo, ya ampun.